Selamat siang, Sobat Cihos sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada siang hari ini. Bergabung kembali bersama kita di acara Health Talk Awam kita pada siang hari ini yang berjudul HIV dapat dicegah dan dikendalikan. Saya sehat, saya berani. Saya berani, saya sehat. Siang hari ini saya tidak sendirian, namun saya juga ditemani oleh Dr. Surya Septiawan Pratama. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dokter. Ya, suara saya terdengar ya, Dok? Terdengar clear and loud, Dokter. Oke, apa kabar, Dok? Sehat, syukur alhamdulillah. Bagaimana dengan Dokter? Sehat? Sehat juga, Dokter. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Cihos, pada siang hari ini dalam rangka tanggal 1 Desember nih ya, Dok ya, bertepatan dengan Hari HIV AIDS sedunia, betul ya, Dok? Betul. Iya, dalam rangka Hari AIDS sedunia ini, Sobat-Sobat Cihos, kami ingin sedikit sharing nih, ya, terutama dari Dokter Surya, ingin sharing terkait HIV AIDS, apa sih itu? Terus kalau ada sekitar kita yang terkena, apa yang mesti kita lakukan, dan atau seorang pasien apa yang harus dilakukan, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Dok ya? Betul, ya. Siap, Dokter. Oke, Sobat Cihos, tanpa berlama-lama, saya akan menyambut Dr. Surya Septiawan Pratama untuk sedikit sharing terkait HIV/AIDS, gitu ya, Dok ya? Baik, Dr. Surya, silahkan. Baik, terima kasih, Dr. Febri, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Sobat Cihos semuanya, pada kesempatan di tanggal 1 Desember ini yang berkebetulan dengan Hari AIDS Sedunia, maka saya akan mencoba untuk memberikan sharing atau paparan mengenai HIV/AIDS. Sebenarnya HIV/AIDS ini bukan barang baru, sobat-sobat semua. Cuman kita yang masih kurang familiar, sehingga masih ada stigma yang tidak baik terhadap penyakit ini. Pada dasarnya penyakit ini adalah penyakit yang biasa saja, artinya biasa saja ya, sebuah penyakit seperti halnya sebuah penyakit bisa didiagnosa, bisa diobati, pasiennya dapat terkendali dan dapat hidup dengan baik jika HIV-nya terkendali. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba kembali memaparkan mengenai hal HIV/AIDS tersebut, supaya menjadi bekal buat kita semua untuk pengetahuan kita, agar kita dapat menjaga diri, terhindar dari penyakit ini, atau jika kita punya kenalan, kita punya saudara, kerabat, agar dapat memberikan support yang baik kepada mereka, sehingga mereka bisa mencapai kualitas hidup yang baik. Saya izin share screen sebentar. Baik. Pada materi paparan hari ini saya memberikan tugas cegah HIV/AIDS, saya berani dan saya sehat. Kenapa ada kalimat saya berani dan saya sehat? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rekan Cihos semuanya, bahwa HIV/AIDS ini sangat-sangat bisa dicegah. Jika sudah terkena, sangat-sangat bisa dikendalikan. Sehingga kita bisa menjalani hidup sehat, hidup normal, melanjutkan kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Saya akan jelaskan di paparan ini. Untuk pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sekilas saja bahwa sejarah tentang HIV. Jadi penyakit HIV ini bukan penyakit baru sebenarnya. Penyakit ini sudah ada sejak tahun 1983, tapi waktu itu namanya bukan HIV. Jadi ada seorang dokter, tim ahli virologi begitu, dipimpin oleh Dr. Luc Montagnier ini. Nah, ini mengisolasi bahwa dia menemukan bahwa ada sebuah virus dari kelenjar getah bening yang menyebabkan kelenjar getah beningnya itu bermasalah. Nah, dulu dinamakan lymphadenopathy associated virus. Lalu pada tahun 1984, Dr. Robert Gallo ini dari Lembaga Kanker Nasional di Amerika menemukan bahwa virus dari orang dengan HIV/AIDS dinamakan, namanya dulu bukan HIV, belum HIV namanya ada Human T lymphocytic virus type 3.
Kenapa dinamakan limfositik? Ternyata nanti dijelaskan di berikutnya, virus ini menyerang sel darah putih T limfosit. Nah, T limfosit itu salah satu jenis dari sel darah putih. Nah, itu yang diserang. Dan T limfosit itu berperan terhadap garda terdepan utama penjaga sistem ketahanan tubuh. Kalau ada bakteri masuk, virus masuk, nah T limfosit, khususnya sel CD4, nanti kita jelaskan lagi di selanjutnya, itu yang menjaga kita. Nah, sel CD4 ini yang dihancurkan oleh si virus HIV. Lalu di ilmuwan lain namanya Jelevy juga menemukan virus penyebab AIDS, dinamakannya dulu adalah AIDS-related virus. Jadi AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan-kumpulan gejala yang dikarenakan pelemahannya sistem imun. Nah, baru pada tahun 1986 itu ahli penamaan virus sedunia. Nah, jadi virus itu dinamain tuh ada apanya ya? Ada kalau kita bikin nama, kita store nama kita ke Dukcapil sama. Virus pun ketika dinamakan itu ada badannya, nah itu dinamakan baru virus Human Immunodeficiency Virus. Bagaimana dengan asal usulnya? Pada dasarnya tidak diketahui persis kapan tepatnya HIV/AIDS muncul, tapi diyakini ditemukan pertama kali di Kinshasa di Kongo tahun 1920 ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus Simian Immunodeficiency Virus, SIV namanya, dari simpanse dan gorila kepada manusia. Jadi pernah ada penelitian bahwa ada virus yang menyerang sistem imun, tapi waktu itu pada simpanse dan gorila. Nah, ketika itu kok virus ini loncat kepada manusia. Nah, inilah cikal bakal virus HIV. Lalu semua ilmuwan setuju bahwa kasus pertama AIDS itu dilaporkan oleh Dr. Goliath dan kawan-kawan di Los Angeles pada 5 Juni 1981. Bagaimana di Indonesia? Nah, ternyata pada tahun 1984, Kongres Persatuan Penyakit Dalam yang ke-6 melaporkan ada 3 kasus yang kemungkinan AIDS. Pada tahun 1985 ditemukan kasus terduga AIDS di Rumah Sakit Islam Jakarta. Waktu itu belum ada tesnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya sekumpulan gejala saja. Seperti yang saya bilang tadi, AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi sekumpulan gejala yang menunjukkan bahwa kok ini sistem kekebalan orang ini lemah sekali gitu. Nah, jadi pada tahun-tahun ini ditemukan seperti itu di Indonesia. Baru pada Januari tahun 1986 pemeriksaan HIV dapat dilakukan di Indonesia, yaitu di RSUPNCM, Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional Cipto Mangunkusumo. Dulu biayanya 62.500. Dulu tahun 1986. 62.500 itu mahal zaman dulu, tidak terjangkau. Kalau sekarang ya itu uang belanja Bapak Ibu, atau bahkan nggak bisa itu dibikin jadi uang belanja buat ke pasar kita beli apa ya. Tapi zaman dulu ini sangat mahal, mungkin bisa bernilai 10 atau bahkan 100 kali lipat dari value-nya dari 62.500 saat itu. Nah, kasus pertama HIV kita itu yang dilaporkan secara resmi itu adalah kasus impor. Di Bali, di Rumah Sakit Sanglah Denpasar pada tahun 1987 dibawa oleh seorang turis asing asal Belanda di Bali, dan dia meninggal di Bali. Begitu, itu sejarah singkatnya. Nah, sekarang keadaan penderita HIV. Pada tahun 2017, data yang berhasil saya ambil, terakhir, penderita HIV di seluruh Indonesia, positif HIV ada 48.300. Sedangkan AIDS-nya ada 9.280. Nah, kenapa dibedakan? Nanti kita bahas ke belakang. Apa perbedaan HIV dan AIDS? Mungkin Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua sudah memahami, tapi untuk yang belum, saya akan jelaskan nanti. Baik, kita bahas dulu apa itu HIV. HIV itu ada nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus, penyebab AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, virus ini melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dengan cara apa? Itu tadi, dia membajak sel darah putih, khususnya T limfosit yang namanya CD4 atau cluster differential 4, dibajak sama si virus ini untuk bereplikasi sehingga si sel
sel darah putih ini menghasilkan kopian virus-virus HIV yang lain. Nah, ketika virus HIV yang lain lahir dari sel CD4 ini atau sel darah putih yang dibajak tadi, maka sel darah putih itu mati. Sehingga jumlah sel darah putih di dalam tubuh kita itu turun. Nah, disitulah terjadi manifestasi klinik atau gejala-gejala klinik yang timbul. Nah, ini saya jelaskan sedikit mengenai life cycle-nya, daur hidupnya. Jadi ada virus HIV bebas, lalu dia berkaitan dengan sel CD4. Sel CD4 ini adalah sel darah putih. Dia masuk ke dalam sel darah putih itu banyak jenisnya. Nah, dia termasuk T limfosit, sel yang dihasilkan oleh kelenjar limfus. Tipenya tipe T. Nah, klasternya ada klaster CD4. Sel ini sangat penting sekali saya bilang. Sel inilah pertama kali yang akan menjamu, yang akan menghadapi mikroba virus yang menyerang kita. Jadi ini satpamnya kalau kita tinggal di perumahan, satpam paling depan ini CD4. Kalau sel ini nggak ada, udah lolos semua ya, sama ya, maling, tukang copet, pemulung masuk semua ke dalam klaster perumahan kita sama. Begitu juga dengan badan kita. Ketika sel CD4 ini drop karena dia rusak, karena dia mati, karena dia dibajak sama virus, jadilah masuklah penyakit-penyakit yang aneh-aneh tadi. Nah, ketika sudah dibajak, dia melakukan replikasi secara singkat, lalu virus-virus HIV baru lahir. Nah, ketika lahir, maka sel CD4 inilah rusak dan mati, sehingga menurun jumlahnya dalam darah kita. Nah, sekarang apa itu AIDS? Nah, AIDS itu tadi saya sudah katakan bahwa dia singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa itu? Acquired, kita bisa tahu itu bahasa Inggris, artinya adalah didapat, ditularkan, tidak diturunkan. Nah, ini penting nih. Jadi, enggak semua, bukan berarti kalau ada si A HIV, orang tuanya pasti HIV, enggak begitu. Tapi bisa saja orang tua yang HIV turun ke anaknya jika tidak tahu orang tuanya. Nah, ini nanti yang kita bahas, unik sekali. Yang kedua adalah imun atau imunitas adalah kekebalan tubuh, pertahanan tubuh kita, defisiensi kekurangan atau penurunan, sindrom adalah kumpulan tanda atau gejala. Jadi AIDS adalah suatu keadaan di mana badan seseorang itu bergejala yang banyak yang diakibatkan penurunan sistem imun. Penyebabnya adalah virus HIV. Ya, bisa dipahami sekarang ya. Baik. Apakah sama? Tidak. HIV itu virusnya. AIDS itu adalah keadaan klinisnya. Nah, apakah orang yang HIV langsung AIDS? Ternyata tidak. Virus ini slowly but sure. Nah, alon-alon waton kelakon kalau bahasa orang Jawanya. Masuk hari ini, pasiennya tidak sakit hari ini. Pasiennya akan bergejala bisa 1 atau 2 tahun setelah dia virusnya masuk. Jadi inilah kenapa kok HIV itu katanya mendadak. Sebenarnya tidak mendadak. Dia pelan-pelan di dalam tubuh kita menghancurkan sistem imun sampai di satu titik sistem imun kita runtuh, sistem imun pertahanan tubuh kita runtuh, dan masuklah bakteri-bakteri yang seharusnya tidak menginfeksi kita. Jadi, orang HIV itu menderita bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi oportunistik, infeksi yang disebabkan oleh sistem imun yang turun. HIV-nya sendiri, gejalanya sebenarnya tidak ada gejala yang heboh-heboh. Paling dia kalau infeksi primer, gejalanya kayak orang-orang sakit biasa, demam, sakit kepala, ngilu-ngilu, lalu hilang. Setelah itu, setelah hilang, virus ini mulai memasuki sel-sel tubuh kita, menghancurkan sel-sel darah putih kita. Saat daya tahan tubuh kita runtuh, baru kita bergejala, baru diare yang nggak berhenti, baru demam yang nggak jelas, baru batuk-batuk yang berkepanjangan dan lain sebagainya, baru bercak-bercak kulit dan lain sebagainya. Nah, orang HIV belum tentu AIDS, betul. Tergantung sampai kapan daya tahan tubuhnya bisa bertahan, tapi akhirnya akan menjadi AIDS. AIDS inilah yang kita harus cegah ketika orang sudah masuk ke dalam HIV. Nah, HIV-nya bisa sembuh atau tidak? Tidak bisa. HIV sekali dia positif, dia tidak akan bisa sembuh. Tidak akan bisa kembali negatif. Tetapi virusnya bisa undetected. Ketika virusnya undetected dalam badan manusia, maka orang tersebut tidak akan menularkan. Orang tersebut bisa berkeluarga. Orang tersebut bisa punya istri atau suami. Orang tersebut bisa punya anak.
istri atau suaminya bisa tidak tertularkan, anaknya bisa hidup sehat, keluarganya normal. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bisa bahas. Sudah banyak buktinya, sudah banyak. Bahkan beberapa Oda sudah banyak tampil di medsos sekarang menceritakan pengalaman-pengalaman. Gitu. Baik, sekarang siapa aja nih yang bisa terkena AIDS? Semua orang, tapi dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Apa saja? Yang pertama, seks bebas. Mau heteroseksual, mau dengan sejenis homoseksual, atau maaf, mau dengan misalnya ada dengan binatang, nah seperti itu bisa. Karena kenapa? Karena tadi menurut sejarah virus ini pindah nih karena perilaku manusia yang tidak normal, pindah yang tadinya dari binatang pindah ke manusia, sudah jadilah HIV yang tadinya namanya bukan HIV, namanya tadinya SIV sorry. Nah, orang-orang yang aktif secara seksual yang tidak berisiko tinggi, lalu orang yang mendapat donor darah dari penderita AIDS, tapi sekarang tidak perlu khawatir. Bapak dan Ibu, PMI sudah melakukan screening yang sangat ketat sekali. Makanya darah-darah yang ditransfusikan itu setelah kita donor darah itu harus diperiksa. Kalau nanti kita ternyata positif terhadap HIV atau penyakit-penyakit yang dicek lainnya seperti sifilis, hepatitis, itu langsung dibuang. Dan orang yang mendonornya itu langsung ditelepon sama PMI untuk datang untuk diperiksa. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Donor darah itu aman saat ini. Pengguna jarum suntik. Nah, jarum suntik yang bagaimana? Jarum suntik yang tidak aman, yang biasanya digunakan di luar medis. Untuk keperluan apa? Buat keperluan obat-obatan terlarang. Karena biasanya orang kalau sakau udah nggak inget lagi harus ganti jarum suntik. Pakai aja bareng-bareng. Beli putaunya patungan, beli sabunya patungan, makainya juga rame-rame. Nah, bayangkan itu jarum ditusuk ke tangan orang sebelahnya, lalu diganti ke temannya, muter 7 orang. Seperti itu. Kalau lagi sakau, hilang sudah akal sehat, sudah pasti positif itu semuanya. Dan bayi yang dilahirkan dari ibu penderita AIDS yang tidak mengetahui dirinya terjangkit. Nah, ini dia yang jadi masalah Indonesia sekarang. Oke, kita slide dulu. Nah, virus HIV itu di mana aja sih adanya? Di cairan tubuh manusia. Darah, air mani, cairan vagina untuk perempuan, air susu ibu. 4 cairan inilah yang dapat mentransmisikan HIV dari satu person ke person yang lain. Tapi di keringat, urin, tinja, dan air ludah tidak ada. Nah, jadi kalau ada orang HIV itu jangan kayak orang dikucilkan ya. Jangan. Dia tidak akan pernah nular. Kecuali kita bertukar cairan tubuh. Diartikan sendiri maksud saya bertukar cairan tubuh itu apa. Tapi intinya adalah orang HIV kita boleh berjabat tangan, kita boleh pelukan, kita boleh satu rumah sama dia, kita boleh satu makan satu meja sama dia, tidak ada masalah. Dia sulit menular selain dari cairan tubuh. Batuk pilek itu kalau kita dekat-dekat ketularan. HIV enggak, kecuali kita bertukar cairan tubuh dengan pasien pengidap ODA tadi. Nah, ini lebih jelasnya. Ya. Yang pertama adalah orang infeksi HIV menulari orang sehat melalui apa? Hubungan seksual, pemakaian jarum suntik, transfusi darah yang tidak aman, persalinan. Dan satu lagi, yang cowok-cowok nih biasa ke barbershop ya, biasa ke tukang cukur. Biasanya dikerik tuh kalau habis cukuran. Nah, pisau cukur yang digunakan tidak steril itu juga beresiko. Kenapa? Ketika pisau itu mengerik kulit, itu terjadi luka-luka mikroskopik. Luka-luka mikroskopik itulah yang dapat mentransmisikan tidak cuma HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Jadi kalau kok barbershop atau ke tukang cukur, bapaknya mau ngerik, pakai pisau cukur yang kiranya tidak dibersihkan dengan baik, cuma diolesin sabun doang, mohon dihindari. Ya. Kecuali dia pakai silet baru, kita lihat dia buka di depan mata kita, silakan. Tapi kalau dikerik dengan pisau cukur yang berbagi pakai, alangkah lebih baiknya untuk dihindari. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa lewat udara? Enggak, jawabannya enggak bisa.
Dia nggak bisa menular kayak corona, nggak bisa menular kayak batuk pilek, ya. Dia hanya terjadi pada pertukaran cairan tubuh. Tapi kalau misalnya nih dok, gimana saya ngurusin kerabat saya, dia luka atau dia cairan tubuhnya kayak kena gitu ya, ada luka cairan tubuhnya, nggak apa-apa. Selama kulit kita tidak ada luka, intak, nggak ada masalah, segera cuci dengan sabun. Pakaiannya pakai pemutih, pakai klorin, apapun mereknya terserah. Pakai sabun, deterjen juga sudah cukup, mati dia virusnya. Virus ini sama dengan virus-virus yang lain, mau HIV, mau corona, mau segala macam virus itu lemah terhadap sabun. Jadi cuci tangan adalah salah satu kunci utama mencegah penularan virus, ya. Tuh, ciuman tidak menular, pelukan tidak menular, satu WC tidak menular, sentuhan tidak menular, makan satu alat yang sama tidak menular, gigitan serangga, misal nyamuk gigit si A HIV, terus gigit si B nggak HIV, nular enggak. Canggihnya tuh virus HIV ini. Tinggal serumah tidak menular. Jadi hal-hal yang lumrah, yang wajar tidak akan menularkan HIV. Jadi memang HIV ini unik. Cuman ditularkan dari cairan tubuh, titik, tidak pakai dan lain-lain. Nah, bagaimana HIV menjadi AIDS? Ada tahap-tahapnya, yaitu adalah tahap periode jendela. Apa itu? Contoh, si A terkena HIV hari ini karena mungkin dia misalnya berbagi jarum suntik. Bapak Ibu, mulai dari hari ini sampai 2 sampai 3 bulan ke depan, kalau diperiksa antibodi terhadap HIV-nya, dia negatif. Karena tubuh belum merespon adanya virus yang menyerang di dalam tubuh manusia tersebut. Tapi kalau diperiksanya menggunakan metode RT-PCR, viral load, bisa terdeteksi. Tapi sekarang proses screeningnya itu menggunakan antibodi. Jadi inilah periode jendela. Inilah yang menjadi alasan kenapa kalau kita melakukan pemeriksaan HIV yang pertama negatif, maka harus diulang dulu 2 sampai 3 bulan ke depan. Gitu. Kalau negatif baru bisa dikatakan clearly negatif. Tapi kalau baru sekali belum tentu, masih ada periode jendela. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kedua, HIV positif. Rata-ratanya bahkan kalau orang tersebut hidupnya sehat sekali, bisa 5 sampai 10 tahun baru jatuh ke AIDS, baru gejalanya timbul. Ya. Nah, tahapnya ketika gejala mulai muncul lebih dari sebulan. Sampai kapan, Dok? Bisa sampai lama banget. Tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Kalau orang itu sehat, gitu, pola hidupnya sehat, terus tiba-tiba entah kena dia berbuat suatu hal sehingga dia kena virus hari ini, gejalanya kapan timbul? Bisa. Intinya akan lebih dari 1 bulan, tapi bisa 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Nah, kalau sudah AIDS, baru dia bergejala yang aneh-aneh. Timbul lah gejalanya. Ya. Nah, ini adalah skemanya, agak saya mau sedikit ilmiah. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat semua, yang biru ini adalah diagram jumlah sel darah putih kita, CD4. Yang merah ini adalah jumlah virus di dalam darah. Kita lihat. Ini adalah jumlah sel darah putih, ini adalah waktu, ini adalah jumlah virus di dalam darah. Ini adalah infeksi primer, pertama kali kita kena. Pada saat pertama kali kita kena, sel darah putih kita masih tinggi dan jumlah virusnya masih rendah. Sebulan, seminggu, ini masih hitungan minggu nih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Nah, virusnya mulai naik. Nah, ketika naik, di sini timbul gejala pertama. Biasanya apa? Biasanya gejala-gejala tidak spesifik dan kita biasanya nggak aware. Biasanya demam, ngilu-ngilu, terus kelenjar getah benihnya suka agak bengkak-bengkak dikit. Habis itu udah selesai dia, hilang, selesai. Ketika naik di sini, badan menyerang si virus. Nah, virusnya turun di sini. Tapi ternyata serangan badan nggak mampu untuk menekan jumlah virusnya. Ternyata virusnya terus berkembang biak, bergerilya dia. Sehingga sel darah putih terus anjlok. Udah deh.
Ketika sel darah putihnya di bawah 400, CD4-nya di bawah 400, 200, nah itu mulai masuk infeksi oportunistik. Mulai sering tenggorokannya sakit, radang, nggak jelas, ya. Mulai diare sering, ya. Mulai timbul bercak-bercak di kulit, mulai ya nggak enak badannya. Sampai masuk infeksi bakteri paru-paru TBC, ya, bakteri paru-paru namanya pneumocystis, sampai bisa menginfeksi otak meningitis. Nah, infeksi oportunistik yang paling banyak itu adalah TBC, pneumonia PCP karena pneumocystis carinii, satu lagi meningitis. Itu yang paling sering. Banyak sekali orang-orang dengan kasus TBC, pneumonia PCP, dan meningitis HIV-nya ketika dicek positif. Jadi jangan aneh ketika nanti ada kerabat, amit-amitnya jangan sampai ya, kalau ada kasus dia TBC atau dia penurunan kesadaran karena meningitis atau dia infeksi paru-paru berat, dokternya bilang, Bu, saya cek apa? Boleh ya saya cek HIV? Karena memang penyakit-penyakit tersebut akan tumbuh subur dan susah diobati pada orang HIV. Lalu gejala ringannya apa yang sering timbul? Nah, gejala ringan yang paling sering timbul, yang paling sering saya dapatin kalau di poliklinik, itu adalah diare. Diare yang hilang timbul, yang susah sembuh. Hati-hati. Sering saya dapatkan. HIV ini menjadi perhatian kenapa? Karena dia menyerang usia produktif dan menghancurkan ketahanan negara dari usia produktif masyarakatnya. Makanya sekarang negara sangat aware sama penyakit ini. Kenapa sih penyakit ini naik daun, hits banget gitu ya? Karena negara memasukkan kepada strategis, program kerja strategis untuk menekan HIV. Gitu. Baik. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa tahap serokonversi infeksi awal belum ada antibodi, ada tahap asimptomatik tidak ada gejala, simptomatik sudah ada infeksi oportunistik, dan tahap HIV/AIDS. Nih gejala-gejala yang biasa nih ya yang timbul, lelah, capek, letih, lesu aja bawaannya ya. Panas, demam, biasanya malam-malam 38 ke orang tipes demamnya, tapi kok diobatin tipes nggak sembuh-sembuh ya. Berat badan turun, nah 10% per bulan kok berat badan saya turun, orangnya kurus, bercak merah, putih, kebiruan, diare lama, sariawan yang sulit sembuh. Tuh, kok orang ini sering sariawan ya gitu. Nah itu perlu kita cek daya tahan tubuhnya, apakah ada penyakit ini atau tidak. Cara mencegahnya bagaimana? Ini ya mudah, tidak hubungan seks bebas, ataupun bisa abstinence, tidak berhubungan seks sebelum menikah, setia pada pasangan, kalaupun melakukan hubungan seksual, pakai kondom dengan baik, yang benar, jangan pakai narkoba. Karena pasti kalau kita pakai narkoba, kita punya teman-teman orang-orang pemakai. Orang-orang pemakai yang sudah lebih senior itu pasti sudah menyicipi obat-obatan yang lain dan pasti ngajar ini pakai itu, dan pasti mereka hampir dapat dipastikan mereka akan berbagi jarum suntik karena nggak akan keingetan lagi kalau disakal untuk ganti jarum, nggak akan keingetan lagi. Nah sekarang saya mau cerita tentang apa sih yang terjadi di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini ada 3 gelombang, HIV sama-sama COVID, bergelombang dia serangannya. Gelombang pertama fase awal, dan memang menurut sejarahnya HIV ini paling sering ditemukan pada hubungan LGBT, homoseksual. Bahkan zaman dahulu namanya itu agak sedikit diskriminatif memang, gay related immunodeficiency syndrome. Ada kalau cari di internet tuh nama HIV zaman dulu itu. Karena memang pasien zero-nya, pasien pertamanya di dunia itu seorang LGBT, seorang gay. Ada kalau Bapak Ibu mau tahu searching di Google, keluar tuh nama pasien zero-nya. Terkenal sekali orang ini. Dan dia memang punya kepribadian yang agak sedikit nyentrik. Gitu. Gelombang keduanya di tahun 97 sampai 2007. Melalui apa? Nah, waktu ini obat-obatan terlarang lagi hits. Melalui penasun. Ya, penasun ini ada singkatan untuk orang-orang memakai obat suntik.
Nah, 2000 sampai sekarang, nah, trennya berbeda. Trennya ternyata kembali lagi kepada hubungan seks yang tidak aman, tetapi lebih kepada heteroseksual. Bisnis tertua di dunia, bisnis prostitusi. Saat ini merajalela, ya dia naik. Jadi trennya ke sana. Termasuk homoseksual termasuk di sini. Alhasil apa? Banyak ibu-ibu yang hamil, ya tentunya dari hubungan yang tidak baiknya tersebut menular ke anaknya HIV positif. Kasusnya banyak. Saya pernah ketemu banyak. Anaknya tiba-tiba lahir dengan kondisi tidak bagus, infeksi ini, infeksi itu. Dicek, anaknya positif HIV. Ibunya dicek, nggak mau. Nah, kalau anak bayi, HIV dapatnya dari siapa? Kan nggak mungkin dari orang lain. Seperti itu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, pemerintah punya target tahun 2030. Indonesia harus tidak ada kasus baru, tidak ada kematian terkait AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Nih, dituangkan dalam Permenkes tahun nomor 21 tahun 2013. Pemerintah Indonesia mencanangkan tahun 2030 triple zero untuk HIV. Tidak, pertama zero kasus baru, 0 kasus baru, tidak ada kematian mengenai AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Melalui cara apa? Nah, namanya fast track. Ada kebijakan fast track di pemerintah, yaitu adalah harus 90% ODA mengetahui status HIV-nya. Jadi banyak sekali orang-orang ODA yang tidak paham bahwa dia terdiagnosa HIV. Banyak orang-orang yang cuek dengan status HIV-nya. Lalu harus 90% dari ODA tahu status mendapat HIV, harus diobati. Dan harus targetnya 90% orang-orang di HIV tersupresi viral load-nya. Virusnya dapat dikendalikan. Nah, kita sebut dengan triple 60%. Begitu. Nah, ini tujuan pengendaliannya ya adalah menurunkan jumlah. Tujuannya saat ini adalah kita harus turunkan jumlah kasus baru, turunkan angka kematian, turunkan stigma diskriminasi. Gunanya apa? Supaya kualitas orang-orang yang sudah terinfeksi itu baik. Iya dong, kita nggak boleh mendiskriminasi mereka. Belum tentu salah mereka. Kalau dia lahir karena dari ibu yang positif, orang tua positif, masa kita mau salahkan mereka? Tidak tuh, ya. Dan ingat, HIV ini bisa menyerang siapa saja. Punten, saya bukannya mau ngajarin suuzon. Kita punya anak baik-baik, belum tentu anak kita nggak bisa kontrol pergaulan bagaimana, ya. Jadi penting sekali untuk memberitahu anak kita bahwa ada bahaya HIV yang mengancam, mengintai mereka. Dan memang kita tahu bandar-bandar narkoba itu mengincar anak muda. Dan kita tahu memang godaan anak muda itu luar biasa. Jadi kita harus bekalkan anak-anak kita dengan pengetahuan yang baik. Jangan bikin penasaran anak-anak kita. Nah, ini saya sering sampaikan di seminar-seminar. Kalau anak-anak kita penasaran, kita tahu ya orang penasaran tuh apa aja dioprek sama dia. Jadi jangan sampai kita bikin anak kita penasaran, lalu dia berpetualang sendiri. Kita nggak boleh bikin anak kita norak sama hal-hal seperti ini. Kita nggak boleh bikin orang-orang itu nggak ngerti soal ini sehingga dia bisa dapat informasi dari yang nggak bertanggung jawab. Kita yang harus mendidik mereka, kita harus memaparkan mereka terhadap pengetahuan tertentu supaya mereka nggak norak. Kenapa? Kalau saya bilang tadi, kalau orang norak, sifat kekepoan itu timbul, ingin coba-coba gitu itu. Nah, jangan sampai ya. Nah, itu nanti pembahasan lain itu mengenai bagaimana cara kita mengedukasi anak-anak kita, generasi muda kita. Baik, nah ini roadmap-nya. Ini saya cuma sharing saja, sehingga nanti Bapak Ibu paham. Kenapa ya saya tuh disuruh cek HIV sama dokter, dikit-dikit cek HIV. Nah, ini roadmap-nya. Jadi memang tertuang Bapak Ibu di dalam Permenkes. Karena negara kita pengen sehat. Negara kita pengen maju. Gimana negara kita mau maju kalau anak-anak muda-mudi kita terkungkung masalah HIV seperti ini ya. Jadi ya jalur cepat TOP tadi ya 90-90 triple eliminasi kita seperti ini targetnya ya.
Tahun 2016 Permenkes screening HIV sifilis ibu hamil keluar ya. Nah, terus ini pada Permenkes deteksi dini keluar dan lain sebagainya. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, strateginya apa? Nah, ini dia stop. Yang pertama, suluh. Makanya sekarang gencar sekali penyuluhan tentang HIV di masyarakat. Targetnya 90%. Masyarakat kita tersuluh tentang HIV. Lalu TOP, temukan, obati, pertahankan. Nah, kalau di TBC juga ada TOS namanya, temukan, obati, sampai sembuh. Kalau di HIV, stop namanya, suluh, temukan, obati, pertahankan. Gitu. Nah, ini adalah komplikasi yang terjadi jika sudah AIDS. Kalau baru HIV nggak timbul begini. Salah satu penyakitnya ada sarkoma Kaposi. Ini ada jenis keganasan. Ini sel-sel kanker di kulit. Sel kanker ini harusnya tidak timbul karena badan kita kalau tiba-tiba ada sel kanker sarkoma Kaposi ini, dia langsung dihancurkan oleh sel CD4 ini. Karena sel CD4 tidak ada, ya sudah merajalela dia. Lalu nekrotik ulceratif gingivitis. Jadi gusinya tuh luka karena daya tahan tubuh turun. Herpes zoster yang berulang, ya. Lalu mulutnya putih-putih, jamuran. Anak bayi biasa jamuran karena kebersihannya biasanya kurang. Tapi kalau orang dewasa, jamuran aneh. Oh, orang dewasa gosok gigi, kecuali yang males gosok gigi ya. Ya, gosok gigi 2 kali, makannya bagus. Kalau anak bayi habis nyusu biasanya langsung tidur, nah itu jamuran memang. Tapi kalau ada orang dewasa, mulutnya jamuran, aneh. Ya, perlu diperhatikan. Lalu timbul benjolan-benjolan di kelenjar getah bening yang tidak jelas. Nah, ini harus dicek juga. TBC. Nah, Bapak dan Ibu, kalau TBC ini juga menjadi trouble di Indonesia. Indonesia juga mencanangkan bahwa tahun 2050 harus bebas TBC. Ada program-programnya, makanya sekarang gencar sekali kita melakukan pemeriksaan TBC. Tapi orang-orang yang positif TBC itu harus diperiksa HIV. Kenapa? TBC dan HIV kalau udah gabung menjadi pasangan yang serasi dan tidak terkalahkan. Nggak akan sembuh pasiennya. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya pasien-pasien ada yang TBC, misalnya nih kenalan, kok dokternya nuduh HIV ya? Dokter emang saya kenapa ya? Dokter sangkain saya apa? Enggak. Untuk kebaikan. Kalau tidak pernah melakukan yang resiko tinggi, nggak usah takut. Nggak akan positif. Nggak ada ceritanya dipositif-positifkan. Nah, ini kalau kita ngomong COVID, nggak ada kepentingannya soal ini. Nggak akan. Ya. Jadi kalau memang virusnya nggak ada, udah, titik. Jadi kalau ada disuruh periksa, kalau memang yakin kita bersih, sudah periksa saja, nggak ada masalah kok. Ya. Nah, ini tadi saya bilang, kalau TB dan HIV berkorelasi, apa jadinya? Sudah menjadi duet maut yang luar biasa. Kalau orang tersebut terpapar TBC, dia akan jadi aktif, dan kalau orang TBC, ya udah, nggak akan sembuh-sembuh. Bahkan bakteri TBC-nya resisten nanti. Diobatin juga nggak akan sembuh-sembuh. Ya. Jadi, itulah pentingnya kita mendeteksi dini. Nah, bagaimana mendiagnosa HIV? Saat ini tesnya itu mudah. Tesnya menggunakan darah, menggunakan tes antibodi HIV dengan 3 reagen berbeda. Kalau 3-tiganya negatif positif, ya sudah, berarti dia memang positif. Atau bisa deteksi virusnya langsung dengan menggunakan viral load dengan teknik RT-PCR. Cuman yang kedua ini hanya digunakan untuk mendeteksi respon pengobatan karena dia tidak cepat dan lama dan harganya mahal. Kalau ini harganya murah banget, nggak kayak zaman dulu itu 62.500, zaman 85 mahal. Kalau sekarang bahkan saat ini harganya jauh lebih murah dari itu. Bahkan ada yang gratis di beberapa sentra-sentra klinik-klinik pemerintah yang bekerja sama itu gratis. Tapi kalau dia belum bekerja sama pemerintah, itu harganya tidak mahal, sangat terjangkau. Beli bakso, duitnya bisa dipakai buat investasi. Nah, begitu. Strateginya apa? Di Permenkes ada namanya VCT. Nah, ini penting nih, kita soal tukar-tukar. Yuk, VCT itu apa sih? VCT itu Voluntary Counseling and Test, atau bahasa Indonesia KTS, Counseling dan Tes Sukarela.
Lalu yang kedua adalah PITC atau TIPK, yaitu Provider Initiating Test and Counseling atau tes inisiasi petugas kesehatan. Yang terakhir PMTCT. PMTCT ini Prevention of Mother to Child HIV Transmission. Bedanya apa? Nah, sekarang gampangnya gini. Saya orang sehat, merasa sehat, tapi aware sama kesehatan, lalu saya datang ke salah satu center HIV. Saya bilang, Pak, Bu, saya orang sehat, tapi saya kemarin misalnya habis nakal gitu ya, saya pengen tahu. Ini namanya tesnya VCT, karena sukarela, datang dengan sendirinya. Tapi kalau saya sakit, TBC atau apapun lah, lalu dokter saya bilang, Pak, Bu, saya tes ya HIV supaya kita tahu apakah ada penyulit atau tidak. Itu namanya PITC. Diinisiasi oleh petugas kesehatan. Nah, sekarang kalau Bapak dan Ibu ANC kehamilan ke puskesmas, itu pasti dicek HIV. Karena tadi PMTCT. Jangan aneh loh ya, itu demi kebaikan. Masuknya kemana? Nah, itu atas inisiasi petugas. Tes saja, nggak ada masalah. Kalau negatif akan negatif. Kalau positif ya kita obatin. Supaya apa? Supaya ibunya sehat, anaknya lahir dengan negatif. Tuh. Kalau ketahuan dari awal ibunya kita obatin, obat HIV itu aman buat ibu hamil, ada regimen yang khusus, anaknya negatif. Tidak akan membawa virus. Bayangkan. Bayangkan kalau ibu ini nggak tahu, lalu dia lahir, anaknya positif. Wah, kesian. Anak nggak punya dosa apa-apa, positif. Ya. Jadi inilah strategi deteksi HIV. Bisa dilakukan di mana? Di mana-mana sudah banyak. Puskesmas kecamatan sudah. Kalau daerah Tangerang sini, sekitaran Cihos, yang bisa tes HIV ya, itu Curug, Puskesmas Curug, Puskesmas Cikupa, Ciputra sendiri sudah bekerja sama, lalu Puskesmas Cikuya dan beberapa puskesmas lainnya. Silahkan datangi, silahkan hubungi petugas puskesmasnya, ada hari-harinya, nanti ibu dites. Biayanya bagaimana? Biayanya sangat terjangkau sekali. Bahkan ada beberapa yang free. Harusnya free. Kalau memang dia tergabung kepada tim HIV, maka akan free. Kalaupun ada biaya, itu pun tidak mahal. Tidak akan sampai kebeli daging 1 kilo. Enggak. Tadi saya bilang, bisa buat beli jajan bakso. Ya. Pilih mana? Mengetes atau jajan bakso? Orang Indonesia pasti pilih jajan bakso. Ya, itulah perbedaan kita dengan orang luar negeri. Tapi saya pesan, kalau kita nih kira-kira, oh aku nih kayaknya resiko ya, silakan. Kerahasiaan terjamin, kerahasiaan terjamin. Kita nggak akan ngomong-ngomong, nggak akan pengumuman di mana habis periksa, nggak, terjamin. Gitu ya. Nah, ini tadi VCT. Nah, ini tadi ini tentang penjelasannya ya. Nah, ini alurnya. Konseling beresiko, tidak beresiko. Kalau tidak beresiko ya kita edukasi aja. Tapi kalau beresiko kita tes. Non reaktif sekali masa jendela. Kita tunggu dulu 2-3 bulan. Tes ulang. Kalau dia reaktif, tes konfirmasi. Gitu. Positif diobati pendampingan. Tidak sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu aja kalau yang positif itu kita punya perkumpulan. Kami saling support, kami saling dukung. Fasilitas ada, obat gratis, rujukan tersedia. Pokoknya nggak sendiri. Jadi jangan takut. Kalau positif, takut positif nih, jangan takut. Kita obati. Nanti bisa bertukar cerita, bisa bertemu dengan orang yang sudah HIV puluhan tahun, sehat, punya anak, anaknya sehat semua. Suaminya, kalau yang ada cerita satu lagi, suaminya sehat. Suaminya kena, istrinya sehat, istrinya tidak pernah positif, tapi sudah melahirkan anak 5 dari suaminya HIV. Ada. Nah, kapan-kapan kalau kita punya kesempatan, mungkin Dr. Febri kita seminar ya, kita undang Oda-Oda untuk bercerita di sini. Oke, obat antiretroviral sekarang obat itu sudah sangat canggih, banyak tipenya. Efek samping bisa kita minimalisir, ada 3 tipenya, ada NRRT, ada NRTI, ada PI. Nah, ini jenis-jenis saja sebagai tahu saja. Nah, ini nama-nama obatnya, Sidofludin, Lamivudin, ini sekilas sepintas selalu saja, biar kenal saja. Bentuknya seperti ini. Buatan Kimia Farma, Indonesia sudah bisa begitu, obatnya gratis.
di pusat-pusat pelayanan kami yang ditunjuk oleh kementerian. Nah, nih contohnya, ini tahun 2003 kurus kering begini. Di terapi ARV setahun sehat. Jadi bisa terbukti bahwa dia bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang. Ya, kenapa perlu diperhatikan? Karena belum ada obatnya untuk menjadi negatif. Orang yang terinfeksi HIV akan menjadi penular HIV selama hidupnya kalau tidak diobati. Dan AIDS ini fenomena gunung es. Yang tadi saya katakan di depan itu 40.000 itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan berkeliaran di luar sana berapa. Ini saya pengen ngomong, ada satu penelitian bahwa ternyata di pusat prostitusi itu kebanyakan mereka takut cek HIV. Kenapa? Karena kalau mereka dicek ketahuan sama maminya itu langsung dipensiunkan. Tuh. Jadi hati-hati. Ya. Oke, kalau kita ngomong HIV/AIDS pasti kita ngomong ke arah sana. Di salah satu pusat prostitusi di Jakarta, dekat-dekat sini, itu mereka nggak mau dicek HIV. Padahal kita iming-imingi uang. Ada beberapa LSM yang melakukan pengecekan HIV mobile, mereka nggak mau. Kenapa? Katanya kalau kami ketahuan positif, mami kami langsung dipensiunkan. Kami mau makan apa? Hati-hati. Jadi banyak sekali wanita-wanita penjajah seksual atau pekerja seks komersil yang tidak dicek HIV. Ya, jadi jangan lengah, jangan lakukan hal-hal yang beresiko tinggi. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Nah, kalau ada penderita HIV bagaimana? Perlakuan saya manusiawi, jangan kucilkan, pergaulan biasa, bantu menghilangkan beban mereka. Tuntun kalau bisa nasihati supaya mereka menjadi positif. Begitu. Obat gratis, dukungan sosial psikologis ada. Yang penting mau dan berani untuk melakukan usaha pengobatan. Itu saja dari saya. Semoga nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dokter Surya. Wah, lengkap sekali ya dok pemaparannya. Gak bisa sebentar dok kalau ngomongin HIV. Nggak berasa udah setengah jam lebih nih kita dipaparkan oleh Dokter Surya. Tapi memang benar-benar jadi lebih jelas sih. Semoga juga sobat-sobat Cihos yang mendengarkan pada siang hari ini jadi lebih paham terkait apa itu HIV dan apa itu AIDS ya. Nah, Dokter Surya, ini ternyata sudah banyak sekali penanya yang masuk ke live chat kita pada siang hari ini. Kita mungkin ada waktu sekitar 10 menit ya dok ya untuk tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya untuk sobat-sobat Cihos mungkin yang nanti pertanyaannya belum sempat ditanyakan ke Dokter Surya, mungkin bisa buat next time ditanyakan lagi ke Dokter Surya, atau mungkin bisa ketemu Dokter Surya di prakteknya Dokter Surya. Tiap hari Senin sampai Sabtu ada sih ya dok ya? Di Poli ISPA ya dok ya? Ya, di Poli ISPA. Siap. Ini yang pertama penanya dari akun YouTube Anom Gusti. Beliau bertanya, dok, apakah orang yang hidup dengan HIV beresiko tinggi terinfeksi virus corona COVID-19 gitu ya, dan bagaimana cara mengendalikannya. Terus yang kedua dia juga bertanya, salah satunya itu bisa terkena anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang menderita HIV. Apakah memang kemungkinan terkenanya itu 100% si anak si bayi ini terkena dari si ibu gitu ya? Dan biasanya usia berapa si bayi ini bisa diperiksakan HIV-nya? Lalu Mbak Erlina Lembasari juga berhubungan juga ini bertanya juga, apakah kemungkinan juga ya si bayi ini ditularkan HIV-nya oleh ibu yang positif, dan apakah si ASI ibu ini juga bisa menularkan ke si bayi jika si bayi mengkonsumsinya? Ya dok, boleh dok. Baik. Sebentar. Yang pertama virus COVID ya. Pak Gusti Anom ya. Ini saya kayaknya saya kenal dengan nama ini. Kayaknya teman saya. Baik, untuk Pak Gusti Anom, pertanyaan pertama, apakah HIV ini menjadikan kita rentan terhadap COVID-19? Jawabannya jelas, karena pada dasarnya HIV ini menghancurkan sistem pertahanan tubuh. Apapun penyakitnya, jangankan COVID, diare saja bisa jadi masalah yang besar bagi orang HIV/AIDS. Batuk pilek saja bisa nggak sembuh-sembuh pada orang HIV/AIDS. Jadi betul sekali dapat memperberat status penyakit COVID-19-nya.
Caranya gimana? Caranya kalau dia udah tahu HIV, ya dia harus berobat ARV, lalu tetap ya, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Ya, tiga, apa namanya? Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Sama dengan orang yang lain untuk mencegah COVID-19. Jadi tidak ada hal khusus untuk orang-orang dengan HIV/AIDS untuk mencegah COVID-19. Bahkan harus lebih ketat. Jangan melakukan hal-hal yang beresiko. Lalu untuk ibu hamil, betul 100% ya jawabannya. Karena virus ini dapat tembus sawar darah. Sawar darah itu apa? Sawar darah itu apa ya? Plasenta itu kan dia terimplan, tertanam di dalam rahim. Nah, bertukarlah antara darah ibu dan darah bayi di situ dengan membran penghalang yang mengizinkan nutrisi-nutrisi yang keluar masuk. Tetapi karena virus ini sangat kecil, dia bisa lolos sehingga dia bisa menjangkiti si bayinya. Kapan diperiksanya? Baru lahir kita bisa periksa karena antibodi bayi biasanya sudah terbentuk. Karena kan pasti dia dikandung oleh ibu yang sudah ini ya, sudah 9 bulan itu dia udah terinfeksi. Gitu. Jadi kalau memang ibunya terinfeksi, kita cek setelah dia lahir. Langsung kita cek setelah lahir, lalu tunggu masa jendelanya. Kalau negatif nanti dicek ulang. Begitu. Kalau ibunya bisa ketahuan saat hamil, kita berikan obat-obatan dengan harapan supresinya, virusnya tersupresi, tidak ada infeksi silang ke bayinya, sehingga bayinya juga tidak tertular. Jadi pertanyaannya bisa berapa persen? Hampir 100% karena bisa lolos sawar darah. Yang ketiga adalah kapan diceknya? Segera. Ketika bayinya lahir, kita bisa langsung cek antibodinya. Begitu. Bisa menular lewat ASI juga berarti ya, dokter? Oh iya, ASI, iya betul. Makanya untuk ibu-ibu yang HIV positif, masih positif, viral load-nya masih terdetek, tidak boleh menyusui. Gitu. Ya, tapi kalau sudah HIV-nya sudah tersupresi, viral load-nya sudah undetected, silakan, nggak ada masalah. Gitu. Oke, thank you dokter. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari Bapak Frederick Budiman. Dok, saya punya kenalan positif HIV sudah 20 tahun, dibilangnya. Masih sehat, bugar. Nah, dia minum obat oral setiap hari selama 20 tahun. Apakah ini bisa di semua penderita HIV harus general minum obat? Lalu berhubungan juga dengan Reni Darmawan. Reni Darmawan, apakah pengobatan rutin ARV dapat seseorang menjadi AIDS juga? Ujung-ujungnya bisa AIDS juga. Gitu. Baik. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Frederick ya namanya ya. Dia kenal dengan Oda, 20 tahun, minum obat teratur, sehat. Itu cita-cita kita. Dan itu harapan kita. Jadi ketika orang tersebut minum ARV-nya tepat, pengawasannya tepat, tidak pernah bolos, tepat waktu, maka si ARV-nya ini bisa menekan jumlah virus sehingga CD4-nya tidak tertekan. CD4-nya akan tetap di atas 400. Dan itu likely orang normal. Dia tidak akan diare, dia tidak akan terjangkit PCP, tidak akan terjangkit TBC, tidak akan minum peningitis dan lain sebagainya. Begitu. Jadi bisa. Dan obat-obatan ARV itu aman. Sudah dibuktikan. Belum pernah ada yang tiba-tiba gagal ginjal karena minum ARV dalam jangka waktu lama, kecuali ada kasus-kasus penyulitnya ya, seperti itu. Jadi aman. Lalu untuk Ibu Reni Darmawan tadi, jawabannya bisa nggak sih kalau di minum ARV lalu dia tiba-tiba jadi AIDS? Kalau pengontrolannya benar, harusnya tidak bisa. Karena kan ada evaluasinya, Ibu Reni Darmawan. Jadi ketika orang minum ARV, nanti di follow up tuh, dilihat supresi virusnya bagaimana. Dengan kombinasi pertama bagaimana? Oh, viral load-nya tertekan nggak? Oh, kalau viral load-nya turun, CD4-nya naik, sudah, pertahankan. Nah, tadi kan makanya obati lalu pertahankan. Gitu. Dia akan minum seumur hidup. Jadi, kalau tekniknya benar, pengobatannya betul, tidak akan jatuh ke AIDS. Kecuali dia tiba-tiba minum obatnya berhenti. Ya, itu bisa. Gitu ceritanya. Itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, thank you Dr. Surya. Lalu dok, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Sam Fauzi. Jadi di sini intinya beliau menanyakan nih, Pak Sam menanyakan dari bagaimana caranya, menurut dokter nih ya, bagaimana caranya seseorang tenaga kesehatan menyikapi rasa takut, worried kalau misalnya menjaga pasien dengan HIV/AIDS gitu ya. Lalu juga dari Hans Lotto juga ada bertanya juga kurang lebih sama, mirip-mirip. Apa yang harus dilakukan kalau kita bergaul sehari-hari dengan teman yang mungkin mengidap HIV gitu ya? Karena Pak Hans Lonzo ini katanya sangat awam dan respon pertamanya bagaimana ya gitu. Bagaimana caranya kita untuk memperhatikan mereka karena mereka juga manusia gitu. Jadi intinya bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan kita untuk bergaul gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Baik, pertama pertanyaan dari Pak Sam Maesa Fauzi. Mungkin Pak Sam ini ya tenaga kesehatan yang bergaul tiap hari dengan pasien. Jadi begini, kenapa kita takut? Karena kita tidak paham. Nah, kalau kita paham, kita mengetahui karakteristik penyakit ini, maka kita tidak perlu takut. Tadi saya sudah bilangkan, penyakit ini tidak akan masuk sendiri kecuali dari cairan tubuh. Titik, nggak pakai koma. Tadi saya jelaskan begitu. Cairan tubuhnya apa saja? Darah, cairan sperma, cairan vagina, air susu. Kalau kita tidak memasukkan cairan-cairan tubuh tersebut, tidak bertukar cairan tubuh, tidak akan ketularan. Nah, tapi yang paling sering untuk kita para tenaga kesehatan, hati-hati saat melakukan tindakan. Ada yang namanya general precaution. Nah, kalau saya ngomong sama tenaga kesehatan nih, mohon dilakukan general precaution dengan baik. SOP sudah ada, jalankan. Dan teman-teman tidak akan terkena HIV dari pasien-pasien kalau memang menjalankan general precaution dengan baik. Karena dengan orang awam saja yang tidak mengenal karakter dalam konsep general precaution dalam merawat kerabatnya itu nggak akan ketularan kalau tidak tertukar cairan tubuh tadi. Begitu juga buat Pak, siapa tadi namanya? Hans Loso. Pak Hans ya, Pak Hans. Begitu Pak. Jadi selama tidak bertukar cairan tubuh, maka aman. Bapak mau merawat kerabat atau orang terkasih, sangat dipersilahkan. Menyentuh mereka dengan cinta itu sangat dipersilahkan karena itu sangat membantu sekali proses penyembuhan mereka. Jika viral load-nya 0 atau undetected, dia akan seperti orang normal. Dia tidak akan menularkan kepada siapapun. Syaratnya viral load-nya harus undetected. Nah, itu harus dicek dulu. Nah, itu target kita. Gitu, dokter. Jadi balik kepada pasien, bekali dengan pengetahuan, empati, tanamkan, lalu lakukan sesuai SOP general precaution. Aman kita bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Baik, mungkin satu lagi ya Sobat Cios ya, pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Dokter Surya ya. Terakhir dari Ibu Erlina Lembasari, sebenarnya masih banyak sih dok ini pertanyaannya. Cuman kayaknya tidak bisa menampung karena keterbatasan waktu kita ya, Sobat Cios ya. Dari Ibu Erlina Lembasari lagi tadi ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terinfeksi jika kita terpapar darah atau cairan yang masuk ke tubuh kita dari seorang pengidap HIV? Jadi langkah pertamanya apa dok? Jika kita tahu bahwa orang tersebut pengidap HIV, maka kita harus langsung datangi fasilitas pengobatan HIV karena ada protokol profilaksis namanya. Jadi ada obat-obatan yang diberikan untuk melakukan pencegahan. Jadi ketika kita tahu, segera lakukan pengobatan profilaksis. Nanti ada protokolnya, nanti dipantau. Setelah meminum obat sekian lama, nanti ada tes. Kalau tesnya ternyata semuanya negatif, ya sudah nanti obat protokol profilaksisnya dihentikan. Tapi kalau ternyata positif, ya sudah diobati. Langkah pertamanya adalah cuci segera dengan air bersih, air sabun. Kalau itu terkena kulit ya. Tapi kalau tukarannya berhubungan seksual ya sulit ya. Tapi intinya dicuci dengan air sabun. Lalu datangi fasilitas pengobatan HIV.
nanti Bapak dan Ibu akan dijelaskan, diedukasi mengenai protokol profilaksis HIV. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Surya. Terima kasih banyak juga buat sobat-sobat Cihos nih yang tadi sudah bertanya.